kacau. Oke, sudah di-record. Karena sudah di-record, kita agak serius. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita berada di minggu ke-7 ya, terkait mata kuliah dasar pemrograman. Kali ini kita akan belajar mengenai function dan prosedur. Ada yang udah belajar function dan prosedur di bahasa lain atau selain C? PSB, Pak. Sudah ya? Atau fungsi matematika itu juga Sudah, sama Pak. sih. Sudah ya. Jadi fungsi itu sebenarnya sama sih kayak bahasa lain gitu ya. Cuma struktur programnya aja yang beda. Jadi si fungsi ini adalah kayak bagian dari program gitu ya. Bagian dari program. Kalau saya nyebutnya sih bagian gitu ya. Bagian dari program kita. Nah, fungsi yang dibaca sih kita sudah tahu ya. Kalian udah tahu ada fungsi main gitu ya. Fungsi main kayak gini kan ya. Integer kayak gini. Nah, kayak gini doang sih ini fungsi. Ini namanya fungsi. Nah, fungsi sebenarnya di semua bahasa pemrograman, mau bahasa C, mau bahasa Python, bahasa C#, bahasa apa lagi? PHP, terus bahasa apa lagi? Penguin, bahasa Golang, atau bahasa yang lain-lain itu sebenarnya sama gitu ya. Jadi fungsi itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi yang bawaan. Kalau saya sebutnya bawaan, atau istilahnya apa ya? Build function, udah dibuat oleh bahasa C. Contoh fungsi bawaan itu contohnya ini fungsi main itu fungsi bawaan. Udah kita tinggal pakai aja kayak fungsi printf gitu ya. Kan kita tinggal pakai aja nggak perlu ngebuat gitu ya. Terus ada fungsi apa lagi yang kalian tahu? Ada ini ya, scanf, terus dan lain-lain ya. Ini fungsi bawaan. Tapi sebenarnya kita bisa buat fungsi sendiri namanya user define gitu ya. Nah, ini bisa buat sendiri. Misalkan kalian pengen buat fungsi QB mati oleh Naruto bisa gitu ya. QB mati oleh Naruto. Iya gara-gara Naruto ya, gara-gara gabung jurusnya kan ya. Si Naruto itu mah lawan si siapa sih yang tanduk itu kan ya. Nah, bisa tuh. Jadi kalian bisa ngebuat fungsi sendiri, maksudnya fungsi tambah, fungsi perkalian atau fungsi gelutnya Naruto atau fungsi Barbie, Princess atau fungsi pokoknya fungsi-fungsi yang lain yang pengen kalian buat, kalian bisa buat sendiri di yang namanya user define. Nah, kalau ketika kita udah ngebuat fungsi di user define, ketika ingin memanggilnya, kita panggil di fungsi main. Kalau di bahasa sih ya, kalau di bahasa lain beda. Tapi konsepnya sama. Nah, ini misalkan kita membuat fungsi pertambahan atau perkalian. Misalkan pengen membuat fungsi pertambahan. Kita buatnya cuma cukup sekali aja. Misalkan ini integer name, misal integer x aja lah ya. Kayak gini misalnya. Ini contoh dulu, nanti dibahas kok, ada contohnya kok. Kayak gini. Nah, kita cukup membuat fungsi sekali aja kita bisa pakai berkali-kali di sini. Misalkan di sini misalkan add gitu ya. Add misalkan x gitu ya. Sorry, saya buat lebih rapi aja lah ya. Integer add misalkan integer x. Nah, itu nanti fungsinya apa, menjalankan apa, misalkan apa ya? Apa? Kalian pengen apa? X sama dengan x plus 1 aja lah ya. Return. Nah, kayak gini aja kan ya. Udah bisa ya. Nah, ini artinya ketika kita ingin memanggil fungsi add, kita bisa panggil di main. Misalkan di sini integer main gitu ya. Integer main kayak gini kan ya. Kemudian add 1 gitu ya. Add 1 misalkan. Nah, ini hasilnya adalah kita memanggil fungsi yang ini sebenarnya. Memanggil fungsi yang ini. Jadi kita mendefinisikan fungsi di sini, kita bisa panggil berkali-kali di sini. Ini angkanya juga nggak harus 1, boleh 2, boleh 100, boleh 1000, atau boleh lain-lain. Itu gambaran umumnya. Tapi nanti kita akan belajar kok gimana cara pengaplikasiannya di bahasa C gitu kan ya. Oke, ini adalah overview-nya. Oke, kalau mau off cam nggak apa-apa sih. Kalau misalkan apa ini kan ada banyak chat yang off cam ya nggak apa-apa. Saya juga nggak terlalu mengharuskan untuk on cam atau off cam gitu kan ya, karena kan kendala jaringan beda-beda gitu kan ya. Oke, mungkin semester depan kalian udah ke kampus kayaknya. Karena kalau semester ini, kalau nggak salah angkatan 2020, kakak tingkat kalian udah disuruh ke kampus gitu ya. Kalau kalau tingkat 3 itu belum. Tingkat 2 yang belum pernah ke kampus kan ya. Kan tingkat 2 yang kakak tingkat persis kalian itu kan nggak sama sekali belum pernah ke kampus gitu ya. Jadi disuruh ke kampus dulu. Ini setelah UTS nanti mereka pada ke kampus. Nah, kalau kalian mungkin semester depan udah ke sini kalau nggak salah sama tingkat 3 gitu kan. Jadi udah rame lagi.
kalian di asrama nanti kalau nggak salah. Oke, ini adalah overview yang akan kita bahas, yaitu basic function. Ada building your function, yaitu kita membuat fungsi sendiri ya, atau namanya user defined function. Kita ngedefinisikan fungsi berdasarkan kita gitu ya, usernya kan kita. Kemudian ada fungsi yang isinya value, call by value, ada call by reference. Kalau reference itu cirinya pointer. Kalian juga udah belajar ya di minggu lalu tentang introduction aja sih tentang pointer. Nah, di sini akan lebih di bukan lebih diperdalam sih, cuma lebih dikenalkan lagi gitu ya di fungsi penggunaannya gimana. Kemudian ada yang namanya fungsi recursion gitu ya. Oh ya, kalau misalkan saya kecepatan bilang aja ya. Kalau misalkan ada yang nanya juga langsung tanya aja gitu ya. Jadi santai aja perkuliahannya mah. Jadi fungsi itu apa? Fungsi itu yang seperti yang saya bilang gitu ya tadi adalah bagian dari program kita. Bagian dari program kita yang bisa dipakai berkali-kali. Jadi ini fungsinya di semua bahasa gitu ya pasti mempunyai sifat reusable atau bisa digunakan berkali-kali. Jadi kayak tadi ya, kita bisa ngebuat fungsi sekali, fungsi pertambahan atau fungsi Naruto atau fungsi Barbie. Cewek apa sih filmnya? Atau fungsi apa ya? Ya pokoknya fungsi-fungsi gitu ya, atau fungsi Mobile Legend, gelutnya gimana. Itu cuma buat sekali aja, nanti bisa dipanggil atau bisa dipakai berkali-kali. Intinya seperti itu. Itu namanya fungsi gitu ya. Tapi fungsi ada dua kan, yang saya bilang tadi ada fungsi bawaan atau fungsi yang kita buat sendiri gitu. Kalau fungsi bawaan, fungsi yang udah di default langsung oleh bahasa C. Kalau di bahasa C ada banyak nih, ada main, ada ini SQRT, ada printf, ada scanf, dan ada lain-lain sih sebenarnya gitu ya. Nah kemudian fungsi ada dua nih. Yang kedua adalah kita mendefinisikan fungsi sendiri. Kalau ketika kita mendefinisikan fungsi sendiri, jadi isinya itu bebas kita gitu ya. Terserah kita mau ngapain, orang kita yang buat, ya terserah kita mau Naruto hidup selamanya, ya itu terserah kita gitu kan ya. Mau QB nanti reinkarnasi gitu ya, mungkin bisa reinkarnasi gitu. QB itu masa Naruto apa? Saya masih 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 menunggu-nunggu QB itu reinkarnasi loh. Soalnya kalau di awal cerita itu kan yang ngalahin Sasuke sama Naruto kan Kawaki ya. Itu Kawaki jadi jahat juga gimana ceritanya gitu ya. Mungkin Derasuki. Ya mungkin Kyuubi itu nanti reinkarnasi loh. Kayaknya sih harusnya. Masa Naruto nggak punya kekuatan gitu ya. Kekuatannya biasa-biasa aja. Itu nanti kalah gitu ya sama anaknya. Oke. Oke. Ini aja sih. Oke, ini ada yang ngechat. Saya buka dulu chatnya. Barangkali ada pertanyaan. Oke, Squid Game. Oh ya, sekarang lagi rame Squid Game ya. Ada film yang dari Korea itu ya. Squid Game. Yang ngutang gitu kan ya. Oke, mengapa menggunakan fungsi? Seperti yang saya sebutkan tadi ya, fungsi itu bisa digunakan berkali-kali. Jadi saya buat fungsi sekali, yaitu bisa digunakan berkali-kali. Mana tulisan berkali-kali di sini? Intinya seperti itu nih, repeatedly. Artinya instruktur yang kita buat, fungsi yang kita buat cukup dibuat sekali aja, bisa dipakai berkali-kali di fungsi yang akan kita buat. Gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, fungsi itu juga kalau nggak ada fungsi itu di bahasa pemrograman tuh rasanya tuh hampa gitu ya. Jadi kalau kalian udah pro, kalian pasti akan membuat banyak fungsi yang untuk membangun sebuah fungsi yang kalian butuhkan gitu ya. Misalkan kalau kalian lihat buat game gitu juga banyak fungsi, buat aplikasi Android, buat aplikasi iOS, buat aplikasi apa banyak pokoknya itu banyak fungsi di dalam programnya sebenarnya. Atau nanti kalau kalian belajar, kalian kan udah belajar PSB ya, PSB 1 atau nanti di PSB 2 sih yang banyak fungsinya. Di PSB 2 tuh nanti banyak fungsi yang dibuat itu ya. Kalau PSB 1 kan kalian belajar tentang layout gitu ya, tentang front end developer gitu kan ya. Nanti di PSB 2 kalian belajar tentang back-end developer, artinya nanti website kalian yang kalian buat nanti akan berkembang gitu ya, akan berubah-ubah sesuai database-nya, intinya seperti itu. Jadi lebih keren lagi kalau di PSB 2 nanti kalian belajar bagaimana cara membangun website yang dinamis, artinya bisa berubah-ubah tergantung misalkan ada pengunjung datang nih, ada pengunjung datang aja, kalian buat website toko misalkan, toko atau e-commerce gitu ya, buat website e-commerce Tokopedia atau apa sih e-commerce
atau Shopee atau yang lain-lain gitu ya. Nah, ketika pengunjung datang atau pengunjung beli itu otomatis kan website kalian berubah gitu ya. Ada catnya, ada belinya berapa, bayarnya berapa itu berubah tergantung database yang masuk di toko pengunjung kalian. Nah, nanti gitu belajar kayaknya semester depan kalian dapat PSP 2. Nah, di dalam situ nanti akan ada banyak function-function. Function-function itu cukup dibuat sekali, tapi nanti dipanggil berkali-kali, dipakai berkali-kali di fungsi utamanya. Intinya seperti itu. Jadi fungsi-fungsi yang kita buat itu adalah di sini fungsi bagiannya. Fungsi bagian itu dipanggil di fungsi utamanya. Intinya seperti itu. Nah, fungsi-fungsi bagian kecil ketika ada banyak itu bisa membuat well-defined. Well-defined function di sini tulisannya. Jadi fungsi itu program itu akan powerful intinya ketika ada banyak function yang kita buat gitu ya. Intinya seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan ada pertanyaan, bisa nggak sih nggak buat function? Bisa. Kalian buat di fungsi utamanya, tapi nanti programnya nanti akan panjang banget. Nanti mungkin ada ribuan kalau udah proyek ribuan gitu ya. Nanti akan memakan waktu ya. Mending buat sekali, cuma beberapa baris, tapi digunakan berkali-kali di fungsi utamanya. Intinya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini example gitu ya. Oke, kalau terkait example, jadi sebenarnya fungsi itu kita belajar fungsi dulu lah ya. Fungsi itu definisinya dulu. Kalau ingin membuat fungsi, misalkan saya buat gini aja lah ya, integer main gitu ya, misalkan integer main, ini jangan main lah ya, integer Naruto misalkan, Naruto, kalau Naruto bukan integer lah ya, char misalkan, char Naruto gini lah ya, char Sasuke misalkan, Sasuke. Nah, untuk membuat fungsi, jadi membuat fungsi itu kayak gini caranya. Ini adalah Naruto ini adalah nama fungsinya. Si nama fungsi ini harus ada tipenya, harus ada pengembaliannya. Kalau misalkan fungsi itu ada nilai kembalian, didefinisikan tipe nilai pengembaliannya. Di sini tipe pengembaliannya adalah tipenya karakter. Nah, kemudian di dalam fungsi biasanya ada yang namanya parameter. Parameter di sini Sasuke ya. Nah, di sini juga harus didefinisikan si Sasuke ini tipenya apa, tipe datanya. Di sini tipe datanya adalah si karakter. Ininya seperti itu. Nah, contoh di sini, ini adalah fungsi yang kita buat sendiri nih. Ini adalah fungsi, namanya adalah fungsi area. Area ini mengembalikan programnya karena ini di sini ada return ya, ada kata-kata return, berarti si program fungsi area ini akan mempunyai nilai pengembalian. Nah, nilai pengembalian ini bertipe float, bertipe data float. Ini seperti itu. Nah, si fungsi area ini ternyata memiliki parameter, parameternya X. X ini tipe datanya ternyata si float gitu. Ininya seperti itu. Nah, ini udah belajar nih. Nah, tapi fungsi itu bisa memilih nih. Fungsi itu ada yang bisa pakai parameter, ini pakai parameter ya. Ada juga yang nggak pakai parameter. Ini kan nggak pakai parameter. Ada juga, ini juga nggak pakai parameter. Kemudian fungsi juga bisa mengembalikan nilai seperti ini, juga tidak mengembalikan nilai seperti ini, nggak ada kan ya. Ini bisa ditulis void. Ini kalau ada kata void berarti tidak mengembalikan nilai kayak ini. Bukan tidak mengembalikan nilai, tidak mengembalikan tipe nilainya, tipe nilai returnnya di sini. Intinya seperti itu. Oke, kalau masih bingung kita masuk ke contoh saja. Sebentar, sepertinya baterai saya habis. Saya izin ini dulu ya, ngecas dulu. Oke, sebentar. Oke, sudah dicas, sudah mantap gitu ya. Oke, jangan diem-diem aja lah ya. Banyak cerita lah, nanti ngantukin saya nanti kalau misalkan nggak nanya-nanya. Oke, sepertinya saya belum buka kode blocks-nya gitu ya. Berarti kita tampilan kayak gini dulu lah ya. Sebentar ya, saya buka kode blocks dulu. Kalian kalau misalkan editornya boleh pakai MinGW, boleh pakai DevPlus, boleh pakai yang lain-lain lah ya. Kalau kalian pakai Xcode atau Visual Studio Code juga boleh sih. Namun di sini karena saya pengennya yang enteng gitu ya, yang ringan, saya pakai kode plus di sini. Namun saya nggak mewajibkan kalian ngikutin saya. Yang saya wajibkan adalah kalian bisa meran sebuah bahasa C, kan kayak gitu kan ya. Oke, saya share dulu mana ya tadi ya yang udah saya buka barusan. Oke.
Jadi di sini udah terlihat ya. Jadi di sini saya membuat sebuah fungsi sendiri nih. Fungsi di sini adalah mahasiswa di sini ya, mahasiswa. Mahasiswa di sini tidak mengembalikan nilai, void gitu ya. Nah, di mahasiswa ini ada yang namanya tipe data di sini, tipe data karakter di sini. Oke, mungkin di sini jangan dihapus dulu lah ya, karena di sini kalau nggak salah, oke nggak ada kan ya. Oke, jadi di sini adalah sebuah fungsi yang tanpa parameter, karena di sini kosong. Nah, fungsi mahasiswa ini ketika dijalankan dia itu akan mengamplinkan mahasiswa sedang belajar bahasa asing di sini ya. Di sini dipanggil nih di fungsi utamanya, cukup nama fungsinya aja, cukup nama fungsi yang di sini. Mahasiswa, oh nggak ada parameter, berarti kosong. Di sini kosong nih. Di sini kosong. Ketika dijalankan nanti dia itu akan mengaplinkan ini, print mahasiswa. Mahasiswa sedang belajar bahasa asing. Intinya seperti itu. Coba kita run gitu kan ya. Oke, saya tampilkan dulu di sini. Kayak gini. Nah, sama ya. Jadi mahasiswa sedang belajar bahasa asing. Intinya seperti itu. Nah, fungsi itu tadi kan bisa memiliki parameter, bisa juga enggak kan ya. Jadi di sini fungsi itu ini kan kasusnya nggak punya parameter. Nah, kita bisa buat parameternya, misalkan parameternya nama aja lah ya. Jadi fungsi yang saya buat ini yang baru adalah dia itu memiliki parameter nama yang bertipe data char misalkan. Misalkan di sini mahasiswa kita pakai ini, kemudian nama misalkan. Jadi di sini adalah ketika kita panggil si mahasiswa ini mempunyai yang namanya parameter di sini, parameter. Jadi di sini nggak boleh kosong lagi nih. Di sini harus ada parameternya. Parameter yang tadi misalkan parameternya apa? Di sini Mariono misalkan. Mariono. Nah, ketika kita panggil di sini, berarti nanti hasilnya adalah mahasiswa. Di sini persen S-nya diganti ini ya, namanya di sini. Nama yang di sini adalah Mariono tadi ya. Di sini kan dipanggilnya mahasiswa Mariono gitu ya. Berarti mahasiswa Mariono sedang belajar bahasa asing. Intinya seperti itu. Coba kita run dulu, kita gitu. Oke, nanti hasilnya adalah mahasiswa Mariono sedang belajar bahasa asing. Intinya seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Kalau misalnya ada yang nanya aja lah ya. Oke, di sini adalah contoh berikutnya ya. Saya agak pusing, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini agak kurang sehat. Kalau melihat layar sering-sering gitu kan ya. Oke, di sini adalah contoh fungsi. Kalau kita membuat fungsi di sini adalah fungsi area gitu ya. Area. Kita membuat fungsi sendiri namanya fungsinya area. Area ini memiliki tipe data pengembalian float. Dia intinya bacanya. Nah, si area ini memiliki parameter X yang harus bertipe float. Jadi X-nya di sini harus koma-koma ya. Boleh koma-koma sih, boleh bulat juga ya, karena bilangan bulat itu bagian dari bilangan realnya gitu kan ya. Nah, di sini bunyinya adalah dia itu akan menghitung si luas di sini 3,14 PR kuadrat ya. Berarti ini luas lingkaran ya. Kemudian di sini dia itu fungsinya dia itu akan membuat sebuah fungsi area atau area di sini luas lingkaran yang rumusnya adalah 3,14 kali x gitu ya. Kemudian hasilnya itu ditampilkan, kemudian dikembalikan nilainya ke sini. Tipe datanya float. Oke, kemudian di sini di void di fungsi main kita bisa panggil fungsi yang kita buat. Misalkan di sini kan area ya. Area ini memiliki parameter. Berarti kalau kita panggil di sini, area di sini memiliki parameter nih. Kalau kalian lihat di sini. Kita gunakan biru aja lah ya. Di sini pasti ada parameternya nih. Parameter di sini. Ini nih. Di sini kan di fungsi yang kita buat ada parameter nih. Parameter di sini harus bertipe float. Berarti R di sini harus bertipe float. Makanya di sini ada tipe datanya, tipe data float di sini. R. R ini adalah float sama ya. Jadi ketika misalkan ini kan scanf ya, kita inputkan misalkan 8 misalkan 8. Berarti dia itu akan 3,14 dikali 8 dikali 8 nanti hasilnya. Di sini A sama dengan dia itu akan menyimpan nilai ini kan udah dipanggil ya. Kemudian nilainya itu disimpan di A. Misalkan 8 tadi ya, 3,14 dikali 8 dikali 8 dia itu akan disimpan di A. Hanya disimpan, tapi belum ditampilkan. Ketika kalian ingin menampilkan hasilnya, berarti pakai printf.
Di sini %f, hasilnya, kenapa %f? Karena tipe datanya float tadi ya, di sini. Nah, ini memanggil simpanan nilai di sini. Nah, nanti ditampilkan. Nanti hasilnya ya coba sendiri ya. Ini biasa, seperti biasa kalian juga harus mencoba sendiri ya. Nanti 3,14 kali 8 kali 8 akan ditampilkan di sini. Gitu doang sih. Nah, kemudian yang message gimana? Ya message gitu ya. Yang message ya karena di sini tidak ada parameter ya. Ketika kalian memanggil fungsi message di fungsi utamanya, fungsi main-nya, kalian panggil message seperti ini, nggak ada parameter juga. Di sini yang diprintkan adalah good. Karena di sini perintahnya good. Gitu ya. Paham ya? Semoga bisa dipahami ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Paham ya? Oke, ini apa? Basic of function. Any C program consists of one or more function. One of these must be called main. Ini ya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kalau misalkan kita membuat sebuah fungsi-fungsi banyak, misalkan fungsi float, fungsi message, itu dipanggilnya itu adalah di fungsi utamanya. Yaitu fungsi utamanya adalah fungsi main, gitu ya. Itu sih, ini ngomong kayak gitu ya, intinya. Kemudian ini ngomong apa? Ini juga sama ngomongnya. Kemudian ini juga, ini ngomong kalau fungsi itu ada parameter juga ada nggak parameter, bisa punya tipe pengembalian atau juga nggak punya tipe pengembalian. Udah dijelaskan di sini juga semua ya. Ini kayak penjelasan aja sih. Oke, ini function definition. Ini ketika kalian membuat function, ini sering banget muncul di UTS, jadi kalian harus paham betul gitu ya. Ya di UTS mau di UAS sering sih function ini. Jadi biasanya jebakan-jebakan di UTS sih, misalkan ada variabel ya. Kalian kan udah belajar variabel ya. Nama variabelnya itu kan harus yang tipe awal-awalnya itu nggak boleh nomor misalkan, nggak boleh karakter kayak gini, nggak boleh karakter nggak boleh karakter dan gimana sih kayak nulis dan kayak gini ya. Misalkan kayak gini. Nah, ini nama variabel yang salah gitu ya. Misalkan satu nama, ini juga nama variabel yang salah gitu ya. Karena nama variabel itu namanya itu harus bertipe karakter. Munculnya misalkan nama satu boleh. Misalkan nama dan juga boleh. Tapi ketika karakter ini yang dan yang integer ini di depan itu nanti akan error, akan salah. Itu biasanya sering muncul tuh di UTS-nya Pak Timsar atau di UAS-nya Pak Timsar gitu kan ya. Kalau di saya ya besok lah lihat aja. Oke, jadi function definition itu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama adalah harus ada memiliki tipe datanya apa. Kalau misalkan nggak punya tipe data, berarti ditulis void atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Tapi biasanya untuk mengetahui dia itu nggak mengembalikan tipe data, dia itu ditulis void. Tapi kalau mengembalikan tipe data, kayak contohnya tadi, ditulis di sini. Data type, tipe datanya apa, misalkan float, kayak tadi ya contohnya. Nah, ini adalah nama functionnya. Nah, setelah itu, dia itu bisa memiliki parameter ya, bisa memiliki parameter, bisa nggak memiliki parameter, kayak contoh yang tadi. Ketika contoh yang tadi kan parameternya satu ya, misalkan di sini X gitu ya, berarti di sini harus ada tipe datanya gitu ya. Bagaimana parameternya ada banyak nih, kan ada kasus, misalkan kalian kalau ingin menghitung volume, menghitung bangun yang ruang kayak gini, misalkan ini ada bukan balok ya, tabung, kemudian digabung sama ini digabung persegi, kemudian digabung lagi sama persegi, jadinya kayak satelit ya. Kemudian ada segitiga di sini. Nah, ini kan ada banyak parameter di sini. Ada parameter tinggi, parameter jari-jari, parameter lebar, luas. Oh, ini gambar aja lah ya biar kayak gajah ini mah. Gajah ini mah. Oh iya, kan kayak gajah. Aduh, kacau ya. Oke, jadi parameter itu nggak harus memiliki satu parameter ya. Bagaimana kalau misalkan banyak parameter seperti ini gitu kan ya. Jadi cara memisahkannya cukup pakai koma gitu ya. Koma, kemudian nama parameternya apa, parameter di sini, kemudian definisikan tipe datanya apa. Misalkan di sini integer, di sini float, di sini string atau di sini lain-lain gitu ya. Kemudian ditutup dengan ini kurung kurawal buka tutup. Nah, kemudian ini statementnya. Fungsi yang kalian jalankan seperti apa? Misalkan tadi ya,
Yang tadi kan A sama dengan 3,14 dikali XX gitu kan ya yang tadi kan ya. Nah, ini statementnya yang pengen dijalankan. Kemudian kalau misalkan kalian ingin mengembalikan tipe fungsinya, kalian harus menuliskan atau keywordnya adalah return expression-nya. Intinya seperti itu. Ini juga udah dikasih contoh yang tadi kan ya. Jadi cobalah kalian biar paham harus mencoba. Ini penjelasan yang tadi sih. Tipe data type adalah tipe data pengembalian dari fungsinya gitu ya. Name itu nama fungsinya. Ini juga udah dijelaskan lah, lewatin aja lah ya. Oke, ini juga udah dijelaskan ya, kayak statement itu adalah body-nya, body di sini. Ini adalah tempat kalian mengetikkan sebuah programnya, mau ngapain fungsi itu gitu kan ya. Kemudian di sini accessing calling gitu ya. Calling function, callingnya ya kayak tadi ya, misalkan di main gitu ya, di main gini kan kalau misalkan di fungsi utama kayak gini kan ya. Ingin memanggil fungsi ini, fungsi nama misalkan, fungsi nama ya tinggal kayak gini aja. Name gitu ya. Kemudian tipe datanya diisi nih. Kalau misalkan ada 3, harusnya ada 3 di sini. Ada 3 juga. Kalau misalkan ada 2, ya 2 aja. Kalau misalkan kosong, ya gini doang. Nanti dijalankan statement yang ini. Intinya seperti itu sih. Gampang kan ya fungsi itu. Intinya fungsi itu sangat powerful sih kalau menurut saya pribadi. Ini kok nggak bisa dihapus, clear all. Nggak bisa, ya udah. Tapi ini kelihatan kan ya? Saya pindah-pindah slide-nya. Kelihatan Pak. Kelihatan kan ya? Iya. Jadi cara mengaksesnya ya kayak gitu doang ya. Ini kurung-kurung kutanya. Kalau misalkan kosong ya ada kosong. Kalau misalkan ada parameternya jadi ada parameternya. Kalau misalkan ada sebanyak 2 ya ada 2, ada 3 ya ada 3. Intinya seperti itu. Ini juga sama sih. Enak ya. Cepat selesai kita kuliah. Oke, ini adalah contoh yang lain. Jadi di sini, ini yang penting nih kalau kalian menggunakan kode blocks atau kalian menggunakan biasanya bahasa sih kan agak ribet dari bahasa yang lain. Kalau bahasa yang lain gitu ya, ketika kita membuat fungsi di sini, itu nggak perlu dideklarasikan di sini gitu ya. Nggak perlu dideklarasikan di sini. Tapi kalau bahasa sih wajib nih, ketika kalian udah membuat fungsi misalkan, fungsi SQRT. Kalian juga harus mendeklarasikan dulu sebelum sebelum mendeklarasikan fungsi mainnya. Harus dideklarasikan dulu di sini. Jadi nanti dia tuh bisa memanggil fungsi yang di sini, fungsi yang dibuat di sini. Jadi di sini tuh ngomongnya adalah fungsi akar gitu ya, SQRT. Bukan akar ya, kuadrat. Ini kuadratnya X sama dengan X kali X gitu ya. Jadi ketika ini kalau kalian baca ya, di sini Y itu bertipe integer gitu ya. Sama ya ini integer, kemudian di sini adalah T sama dengan 10. Nah, T sama dengan 10 belum ada tipenya nih. Nggak apa-apa, karena di sini ada disimpan di sini SQRT. Disimpan di dalam variabel Y. Nah, Y-nya itu udah didefinisikan integer. Sama dengan di sini. Sama di sini nih. Nah, ketika di sini kan 10 ya, SQR 10. Berarti dia itu akan menjalankan 10 kali 10. Nanti hasilnya adalah 100. Harusnya gitu sih. Nah, nanti di print kan nih, persen T sama dengan persen D yang di sini akan menggantikan nilai T yang di sini, kemudian persen D yang juga di sini juga. Jadi T-nya T yang 10, ini yang di sini T 10 yang ini, yang persen D yang di sini, yang di sini. Berarti nanti hasilnya T sama dengan 10, nilai kuadratnya adalah 100. Nanti kalian coba ya. Intinya seperti itu sih. Nah, di sini ada cara pemanggilannya nih. SQR. SQR di sini ya. Fungsinya sama nih SQR. Nah, ternyata ada parameternya satu doang. Oh, berarti satu doang ini. Ini satu doang kan ya. Makanya bisa jalan. Gitu. Intinya seperti itu sih. Ini kalau parameter di sini menyesuaikan berapa banyak parameter yang kalian buat di fungsi di sini. Intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya passing parameter. Oke, passing parameter itu ada 2 ya. Ada yang passing parameter namanya call by value atau call by reference. Kalau call by value itu kayak gini nih. Call by value nih, ada X ya. Di call di sini. Di call di sini. Itu namanya call by value. Tapi ketika kalian menggunakan call by reference, dia itu akan memasing
tipenya itu pointer. Ini kan value ya, value x-nya value. Nah, tapi kalau reference bukan kayak gini. Nanti contohnya dia itu adalah reference ke pointer, intinya seperti itu. Kalian kan udah belajar kan ya pointer di minggu lalu, hanya sekilas gitu ya, pointer setiap variabel i sama dengan 3. Kalau pointer setiap variabel dia itu memiliki alamat ya, memiliki alamat memori yang disimpan di RAM kalian. Jadi setiap komputer juga alamatnya beda-beda ya. Misalkan si Alex gitu, oh memori saya alamatnya segini, di komputer teman beda ya, itu karena device-nya beda gitu ya, RAM-nya beda, prosesornya beda gitu ya. Tapi intinya setiap variabel di bahasa C dia itu memiliki alamat di memorinya, di RAM-nya gitu ya. Misalkan di sini nih 3 di sini. Di sini 3, oh di sini. Saya baca dulu di sini. I sama dengan 3. Jadi seperti yang saya sebutkan di minggu keberapa ya? Kedua kan nggak salah. Jadi 3 itu adalah nilai dari I gitu ya. I adalah mempunyai nilai 3. Kan bacanya seperti ini gitu kan ya. Jadi di sini adalah 3 ini adalah value, nilai pada memori address. Nah, di I-nya I sama dengan 3 ini dia itu memiliki alamat, memiliki memori address-nya. Di sini 6485. Kalian udah tahu di minggu sebelumnya untuk mengetahui nilai ini kalian cukup pakai dan kalau nggak salah I dan I gitu ya. Nanti muncul alamatnya gitu kan. Intinya seperti itu. Nah, kalau pointer ya sama, pointer. Pointer yaitu alamatnya. Alamatnya pointer. Kalau pointer itu ditandai dengan bintang kan ya di minggu yang lalu gitu kan ya. Ini kan penjelasan yang tadi. Oke. Nah, ini nih. Untuk mengetahui nilai alamatnya kalian cukup menggunakan dan i gitu ya. Udah. Itu namanya alamat dari suatu variabelnya gitu kan ya. Nah, alamat itu bisa kita langsung definisikan dengan pointer. Di sini pointer bintang. Gitu ya. Kalian udah belajar kan ya? Nah, di sini nih perbedaannya. Bukan perbedaannya, ini sesuatu yang sama aja sih sebenarnya. Nah, di sini print address of i sama dengan %u. Nah, di sini kan ada dan i ya. Ada yang dan i. Jadi di sini nanti di sini apa? Munculnya adalah alamatnya, alamatnya. Kemudian address of i juga sama nih J. J di sini kenapa alamat? Karena di sini nih Y dan I kan sama aja kan ya. Ini sesuatu yang sama kan ya. Kemudian di sini address of J sama dengan dan J. Oh, dan J yang di sini juga sama aja kan ya. Dipakai yang di sini nih. Oke, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Di sini ya ini nih bedanya nih. Bedanya call by value sama call by reference. Kalau by value doang cukup kayak gini doang kan. Kayak gini doang. Tapi kalau by reference berarti yang dipasingkan, yang dikirimkan adalah data-data pointernya, alamat-alamatnya di sini. Di sini. Ini kan pointer-pointer ya. Kalian coba sendiri lah ya. Saya sebenarnya sudah buat sih di tadi kan kalian udah lihat kan. Cuma saya pengennya kalian nyoba gitu kan ya. Biar biar tahu oh ini maksudnya apa. Oh kayak gini, oh kayak gini gitu kan ya. Jadi di sini yang dipasingkan adalah si apa pointer-pointernya gitu ya seperti itu. Makanya di sini nih, di sini yang perlu saya tekankan di sini kan area memiliki tiga parameter. Makanya ketika panggil di fungsi main di sini ada 3 nih, area, parameter 1 ya. Tipenya float di sini. Ini value ya. Kemudian di sini harus pointer nih. Tapi sama aja ya. Bintang sama A di sini dan A itu kan sama aja merefer ke alamat address-nya. Kemudian ada yang parameter ketiga. Gitu aja sih. Kemudian hasilnya coba dilihat. Nanti kedua ini, alamat ini akan berbeda angkanya harusnya. Coba ya kalian coba di sini. Ini PR juga. Ini nanti hasilnya adalah parameternya akan berbeda. Bukan parameter yang berbeda, alamatnya berbeda. Karena yang di sini mengeprintkan yang di sini. Mengeprintkan bintang Y. Kalau yang kayak di sini nih. Menjalankan fungsi yang di sini. Alamat yang di sini. Intinya seperti itu. Oh, di sini nggak ada ini sih. Di saya nggak ada clear all. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, di sini masih call by reference. Misalkan di sini fungsi swap gitu ya. Fungsi swap di sini dibuat katanya fungsi swap ini swap gitu ya, berganti. Jadi diganti misalkan.
Yang X jadi Y, ini kan yang awalnya X ya. Nanti diganti jadi Y di sini. Bintang Y. Jadi diganti aja di sini sih. Oke, di sini saya pakai ini lagi. Jadi di sini, misalkan di sini kita maunya I sama dengan 8 dan J sama dengan 10. Kemudian diprintkan nih, I dan J sebelum ditukar ya, I sama dengan 8 dan J sama dengan 10. Nah, di sini ada swap nih. Swap di sini, tapi di sini pointer nih, reverse nih, pointer. Makanya di sini alamatnya di sini yang dipakai dan I dan J. Nah, alamatnya. Nanti yang dijalankan adalah ini. Print dijalankan nilai yang dijalankan adalah nilai yang fungsi yang ini. Kemudian diprintkan nih, ngebukti bahwa fungsi swap itu benar. Kan ini ditukar ya, yang tadinya X, jadi Y, yang Y jadi X. Nah, di sini print I dan J setelah ditukar nanti I sama dengan persen %D, I nanti hasilnya harusnya I sama dengan 10 dan J sama dengan 8 ditukar. Gitu. Ya, seperti itu kan ya. Karena fungsi yang di sini, menjalankan fungsi yang di sini. Swap ditukar. Oke, selanjutnya adalah ini recursion. Ini juga fungsi yang sering pakai di pertambangan kalau kalian nanti kerja di bukan pertambangan sih, Pertamina. Di Pertamina itu kalau kalian udah jago bahasa pemrograman ya, misalkan kalian ada lahan gitu ya, kalian sebuah Ahok gitu ya. Sekarang yang mimpin Pertamina Pak Ahok kan ya? Atau siapa lupa ya. Intinya itulah ya. Jadi misal kalian punya lahan minyak gitu ya, lahan minyak. Kalian pengen ngebor kan ya, ngebor minyaknya itu, ngebor. Misalkan minyaknya ada di sini nih, kumpulan minyaknya. Nah, bor itu kan ketika ngebor dia itu harus berjalan sendiri sebenarnya teknologinya itu. Nyari rute kemudian ke sini. Sini. Nah, itu sebenarnya di dalam program yang di sini program ini lebih ke ini ya, gabungan antara IoT dan lain-lain ya kalau di sini. Di sini sebenarnya ada bahasa pemrograman, ada recursion di sini. Ada fungsi rekursi, fungsi yang digunakan berkali-kali, fungsi yang intinya fungsi yang menjalankan dirinya sendiri. Si fungsi rekursi di sini. Nanti ketemulah si akhirnya. Nah, ini agak susah dipahami, kalian belum sampai ke sana. Nanti kalau kalian kerja di Pertamina, nanti kalian merasakan, oh udah pernah belajar nih kayak gini gitu ya, dasarnya. Dasarnya gitu kan. Oke, di sini kalau misalnya di sini ada fungsi faktorial gitu kan ya. Fungsi faktorial yang di sini nih. Yang di sini kalian juga udah belajar ya, udah belajar yang namanya looping ya, looping for. Di sini for i sama dengan x, i lebih dari sama dengan 1, ini increment, proses pemberhentiannya adalah pakai decrement ya, pakai decrement. Misalkan di sini saya pakai 5 nih, 5 berarti x-nya awalnya 5 ya, 5 sampai i 5 lebih dari 1 ya, masih ya, berarti dijalankan nih, 5 dikali i. I-nya yang di sini, F yang di sini, F kali 1, 5 kali 1. Di sini, 1 kali 5 gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian di looping lagi kan ya, di looping lagi ke sini kan ya. Di increment di sini, 5 kurang 1, yaitu 4. Yang baru ini adalah 4. 4 masih lebih dari 1 ya, lebih dari sama dengan 1 di sini. Makanya di sini nanti dikalikan 4 nih. I yang baru kan 4. 1 dikali 4. Kemudian dan seterusnya sampai proses pemberhentiannya ini nggak terpenuhi yang di sini. Yang di sini. Misalkan udah 0 lebih dari 1 ini kan udah salah. Berarti udah berhenti. Nanti hasilnya di sini kalau pakai 5 harusnya 120. Dicoba ya. Nah, ini fungsi yang biasa tanpa recursion gitu ya. Kalau pakai recursion di gimana? Jadi fungsi itu memanggil fungsi sendiri, memanggil fungsi dia itu menjalankan fungsi dirinya sendiri gitu ya. Ini seperti itu. Ini nih, saya perlihatkan di sini. Di sini kan kita membuat fungsi faktorial di sini, fungsi faktorial. Nah, kemudian di sini kita panggil lagi nih. Ini yang namanya rekursi ya. Dia itu memanggil fungsi lagi nih, mau memanggil fungsi dirinya sendiri di sini. Itu yang namanya rekursi. Misalkan nih di sini kita pakai 5. 5 di sini jika 5 bukan sama dengan 1 berarti jalankan yang ini ya. 5 di sini 5 dikali faktorial 5 kurang 1 faktorial 4 gitu ya. 4. Oh, di sini 4 dijalankan lagi ya, dijalankan ke sini. Oh, 4 masih bukan sama dengan 1
ke sini berarti yang dijalankan. Berarti nanti 5 dikali 4 dikali nanti yang baru berarti faktorial 3 gitu ya, karena 4 kurang 3. Oh, masih dipanggil lagi fungsi yang baru, fungsi yang tadi ya, dipanggil lagi ke sini. Oh, 3 masih nggak sama dengan 1 ya, berarti pakai yang ini. Berarti nanti lagi nih, 5 kali 4 dikali 3 dikali nanti faktorial 2. Nah, sampai seterusnya sampai kondisi di sini terpenuhi nanti berhenti return ke sini. Nanti hasilnya juga sama harusnya 130. Itu yang namanya fungsi recursion. Jadi fungsi recursion itu fungsi yang memanggil fungsinya lagi. Ini kan udah didefinisikan fungsi di sini. Oh, di dalamnya dipanggil lagi fungsi yang didefinisikan di sini dengan parameter yang ada kondisinya. Intinya seperti itu. Oke, prototipe juga udah. Terima kasih. Any question? Atau sudah paham gitu ya? Share screen. Oke, ternyata udah jam 2 gitu ya. Jadi tugas kalian 1 jam. 1 jam ini kalian coba kerjain tugasnya. Tugasnya biasa kok. Masih gampang ya. Saya emang agak heran gitu ya. Kan tugasnya gampang, ngerangkum, udah dijelasin, tapi ada aja yang nggak ngumpulin. Ayo, siapa yang nggak ngumpulin? Beneran, ada gitu ya, kan ada kalian 133 mahasiswa gitu ya. Nah, saya lihat padahal tugasnya masih merangkum loh. Besok sama Pak Timsar bukan merangkum loh. Ayo. Padahal tugasnya merangkum, waktunya banyak gitu ya. Kenapa masih ada yang nggak mengumpulkan? Ayo siapa? Ayo, jadi kumpulkan ya, kumpulkan ya. Mumpung tugasnya masih gampang, itu untuk menempel nilai-nilai kalian gitu ya. Oke, saya stop ini dulu kali ya, recordnya biar nggak di record. Gimana?